Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Utami pada pembelajaran daring pagi ini. Kita akan belajar tema ya sayang. Oke, sebelum belajar, mari kita awali pembelajaran pagi ini dengan berdoa. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, Bu Tami tidak pernah lupa mengingatkan pada pandemi ini, anak-anak jangan lupa menjaga kesehatan ya. Jangan lupa makan, istirahat yang cukup ya. Anak-anak sudah siap untuk belajar pagi ini? Langsung saja ya kita mulai. Kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Pembelajaran 5 dan 6. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar 1. Mengenal anggota keluarga. 2. Menentukan pengembalian uang. Pada pembelajaran 5, kita baca bersama teks berikut ini. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Ya Nana, dari bacaan ini intinya adalah Siti bersama keluarganya berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti selalu mengunjungi kakek yang tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Kemudian di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka itu bermain gebokan batu alias kasti ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, dari bacaan yang tadi kita bisa ambil ya intinya apa. Nah, kalian kemudian membuat cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Ya, anak-anak, kita belajar membuat cerita ya. Ceritanya sederhana dari gambar yang ada. Ini contohnya Bu Utami akan memberikan contoh. Nah, di sini buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Nah, ini Bu Utami memberikan satu contoh gambar, kemudian kita buat cerita sederhananya ya. Seperti ini, Siti bertemu dengan teman-temannya di desa. Mereka berkumpul dan bermain gebokan batu. Siti sungguh senang bermain bersama teman-temannya. Ya, seperti ini ya anak-anak contohnya. Kalian bisa membuat cerita sederhana selain gambar ini dari beberapa gambar tadi ya. Dengan bantuan orang tua atau saudara yang ada di rumah ya sayang. Oke, sekarang dilanjutkan lagi. Dari bacaan teks tadi, kita bisa temukan apa saja. Ya, 1. Sikap menyayangi orang tua. 2. Sikap rajin membantu orang tua. Selanjutnya, mengenal anggota keluarga anak-anak. Nah, di sini Siti kategori anak-anak, Zahra kategori remaja, Paman kategori dewasa, Ayah dan Ibu kategori dewasa, Kakek dan Nenek kategori dewasa. Kita baca bersama, Zahra adalah anak dari Pak D. Kakak dari ayah, Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Li. Ya, paman baru lulus dari SMA. Masih ingat ya anak-anak kemarin usia berapa dalam kategori apanya? Ya, ini Bu Tami ulangi lagi, mengenal perbedaan usia ya. Di sini ada usia 0 sampai 12 tahun kategori anak-anak, 13 sampai 17 tahun kategori remaja, 18 tahun ke atas kategori dewasa ya. Jangan lupa anak-anak ya, tetap dibaca terus ya. Nanti coba kalian menulis anggota keluarga yang ada di rumah, kemudian kalian menentukan perbedaan usia mereka ya. Kalian tulis pada tabel berikut ini ya sayang. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini coba kita pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Usia 6 tahun masuk dalam kategori iya, anak-anak. Usia 62 tahun masuk dalam kategori dewasa. Usia 13 tahun masuk dalam kategori
remaja. Usia 20 tahun masuk dalam kategori dewasa. Dan yang terakhir, usia 35 tahun masuk kategori dewasa. Ingat anak-anak ya, kalian harus menghafalkan perbedaan usianya dan kategorinya berapa ya, jangan sampai lupa. Oke, pada pembelajaran 6, menyantuni anak yatim. Kita baca bersama. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Ya, anak-anak, dari bacaan ini kalian bisa menemukan beberapa kata. Nah, dan artinya apa saja? Nah, kita belajar bersama. Nah, di sini ada anak yatim, artinya anak yang sudah tidak mempunyai ayah lagi karena ayahnya meninggal dunia. Kemudian berkunjung, artinya menjumpai seseorang. Menyantuni artinya mengasihi. Akrab artinya sahabat dekat. Sebaya artinya umurnya sama. Ya, ini anak-anak ya. Kalian sudah tahu ya artinya apa dari beberapa kata ini. Jangan lupa untuk dibaca terus ya supaya hafal dan tidak lupa. Oke. Nah, dari kata-kata ini coba kita buat kalimat anak-anak ya. Di sini ada kata anak yatim, berkunjung, pandai, dan menyantuni. Coba kita buat kalimatnya. Anak yatim. Kalimatnya Ani adalah seorang anak yatim. Berkunjung. Kalimatnya Beni berkunjung ke rumah kakek. Pandai, kalimatnya Siti adalah anak yang pandai. Menyantuni, kalimatnya ayah Siti menyantuni anak yatim yang ada di dekat rumah. Ya, seperti ini anak-anak ya contohnya. Membuat kalimat dari kata, nanti kalian bisa belajar sendiri membuat kalimat dari kata yang sudah Bu Tami contohkan seperti ini ya. Oke, sangat mudah sekali anak-anak ya. Yang penting kalian harus tetap belajar dengan giat ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Kita belajar untuk mengembalikan dari pecahan uang yang sudah kita terima ya. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Nah, ini ada contoh soal. Bu Utami berikan satu contoh. Kita baca bersama soalnya. Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Berapa anak-anak kemungkinan pecahan uang kembalian yang Siti terima? Nah, ini caranya ya. Seperti ini, uang pengembalian. Kita tulis dulu uang berapa yang kita terima, Rp5.000. Kemudian Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Ini ya. Jadi Rp5.000 itu kita kurangi Rp2.000. Rp5.000 uang yang kita terima. Kemudian dikurangi Rp2.000 yang kita beli ya. Kemudian sama dengan ya Rp3.000. Jadi ini anak-anak, ini adalah sisanya Rp3.000. Nah, kemungkinan pecahannya berapa saja uang Rp3.000 itu ya? Nih ya, kemungkinan pecahan uang kembaliannya yaitu satu lembar Rp2.000-an adalah Rp2.000 dan satu lembar Rp1.000-an Rp1.000. Jadi dijumlahkan menjadi Rp3.000. 6 keping 500-an itu sama dengan Rp3.000 juga anak-anak. Satu lembar Rp1.000-an Rp1.000 dan 4 keping 500-an itu adalah Rp2.000. Jadi dijumlahkan hasilnya Rp3.000. Nah, sama ya. Jadi kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima semuanya dijumlahkan itu sama Rp3.000. Nanti kalian bisa mencoba ya dari soal-soal yang lain. Nah, caranya seperti yang Bu Tami contohkan ini ya sayang ya. Semangat belajar ya. Oke, kita kemudian ke ini kita baca bersama. Kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu kakek pandai membuat prakarya. Dari kakek, Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas ya. Anak-anak, nanti kalian membuat prakarya tempat pensil dari barang bekas ya sayang.
Nah, kalian membuat prakarya tempat pensil cantik dengan alat dan bahan yang ada ya. Ada botol plastik bekas ya. Ini botol plastik bekas minuman yang ringan, itu 1 buah saja. Yang lain-lainnya kalian bisa membaca sendiri pada buku paket ya. Selanjutnya, alat dan bahannya ini adalah langkah-langkah atau cara membuat tempat pensil cantik ya. Ada langkah 1, 2, 3. Kemudian langkah keempat, langkah kelima, keenam, 7, dan 8. Langkah terakhir, langkah ke-9 ya. Oke anak-anak, alhamdulillah sudah selesai penjelasannya dari Bu Utami. Dari tugas tema 3 subtema 4 pembelajaran 5 dan 6 adalah kalian mengerjakan halaman 144, ayo mencoba. Kemudian kalian membuat prakarya, melihat ketentuan alat, bahan, dan langkah-langkah cara membuatnya pada halaman 152 sampai 156. Ya, membuat prakarya tempat pensil cantik dari barang bekas. Ya, kalian buat sekreatif mungkin ya sayang ya. Jika sudah selesai tugas di buku paket atau prakarya, foto dalam bentuk kolase ya. Kemudian prakaryanya difoto proses pembuatan dan hasilnya. Kemudian kalian kirimkan ke WA Bu Utami ya. Maksimal penyelesaiannya sampai hari Jumat 23 Oktober 2020. Nah, anak yang lebih cepat selesai berarti anak itu yang lebih baik ya. Semuanya lebih baik, lebih cepat, lebih selesai, lebih cepat dari yang Bu Utami berikan maksimal berarti lebih baik ya sayang ya. Oke. Sekian dulu dari Bu Utami. Nah, jangan lupa menulis daftar hadir pada kolom komentar anak-anak ya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk anak-anak ya. Jangan lupa jaga kesehatan, belajar terus dengan giat, beribadah, dan membantu orang tua, sopan dan santun terhadap orang tua. Oke anak-anak. Sekian dulu dari Bu Utami. Kita bertemu lagi pada pembelajaran daring berikutnya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.